Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas pemikiran dari seorang filsuf bernama Empedokles. Nah, untuk itu selamat menyaksikan dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Nah, berdasarkan riwayat hidupnya, Empedokles ini berasal dari Akragas atau Agrigentum, yaitu tepatnya di Pulau Silsilia. Ia lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Ia sezaman dengan Parmenides, namun usianya jauh lebih muda. Ia lahir dari kalangan bangsawan. Selama hidupnya, ia terkenal sebagai orang yang memiliki banyak peran. Di antaranya, ia sebagai seorang filsuf, ilmuwan, penyair, agamawan, politikus, dukun atau dokter, ahli pidato, dan orang yang dipercaya memiliki kesaktian. Keaktifan Empedokles ini dalam dunia politik tidak terdengar mulus. Konon ia mendapat perlakuan tidak baik dari lawan politiknya, sehingga hal ini membuat ia dibuang dari kota asalnya. Namun alasan pembuangannya pun tidak pasti. Yang jelas, percaturan politik yang seringkali panas ketika itu telah membuat dirinya disingkirkan dari kota asalnya. Masa pembuangannya ini tidak ia manfaatkan untuk membangun kekuatan perlawanan. Akan tetapi masa pembuangan ini telah mengubah karir di hidupnya. Ia menjadi tidak tertarik untuk terus bergelut dalam dunia politik, namun ia lebih memilih karir di dunia intelektual. Yang paling tragis mengenai kehidupannya adalah ia dikabarkan mati bunuh diri dengan cara melompat ke kawah vulkano di Gunung Etna. Hal ini ia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang dewa. Berdasarkan keterangan Aristoteles, ia meninggal pada usia 60 tahun. Sebenarnya, masih banyak kabar tentang riwayat hidup Empedokles. Tetapi semua kabar tentang dirinya sudah tidak jelas kebenarannya. Hal ini disebabkan cerita tentang dirinya sudah bercampur dengan legenda-legenda atau dongeng-dongeng rakyat. Nah, kita akan coba melihat karya-karya dari Empedokles ini. Sebagaimana Parmenides, Empedokles menulis buku dalam bentuk puisi. Ada dua buah buku yang ditulisnya, yaitu tentang alam atau On Nature dan penyucian. Nah, dalam karya pertama ini terdapat 350 ayat, sedangkan dalam karya kedua terdapat 100 ayat. Namun sebenarnya dalam kedua karya tersebut terdapat 5.000 ayat, namun sebagian besarnya sudah hilang. Nah, lantas bagaimana dengan filsafat dari Empedokles ini? Berdasarkan pemikiran filsafatnya, kita dapat mengkategorisasi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah perubahan dan keabadian. Nah, Empedokles seperti seorang wasit yang mencoba mendamaikan dua pendapat yang berlawanan, yaitu antara Parmenides dan Heraklitus. Dengan kata lain, ia membangun pemikiran yang menyintesis antara dua pandangan tokoh yang bertentangan tersebut. Ia setuju dengan Parmenides yang berargumen bahwa segala sesuatu tidak dilahirkan sebagai hal yang baru dan tidak dapat dimusnahkan sehingga menjadi tidak ada. Akan tetapi pada saat yang sama, ia juga menerima pendapat Heraklitus yang menganggap bahwa segala sesuatu mengalir atau berubah dan menunjukkan pluralitas. Sebagaimana filsuf sebelumnya, Empedokles mengakui bahwa di alam semesta ada prinsip atau unsur yang menyatukan segala sesuatu. Akan tetapi, ia tidak setuju jika dikatakan bahwa alam semesta berasal dari satu prinsip. Misalnya, dari salah satu unsur api atau air. Tentu saja, api tidak akan berubah menjadi air, udara, atau tanah. Demikian juga sebaliknya, air tidak akan berubah menjadi tanah, api, atau udara, dan seterusnya. Dari sini, ia kembali melakukan sintesis mengenai unsur dasar alam semesta. Setelah melakukan penelitian, ia kemudian berpendapat bahwa alam semesta terdiri atas 4 unsur atau akar. Sebagaimana ia mengistilahkan, keempat akar tersebut adalah tanah, air, udara, dan api.
Pendapat ini merupakan sintesis dari para filsuf sebelumnya yang hanya menyebutkan hanya ada satu unsur sebagai asal-usul dari alam semesta. Jadi, menurut Empedokles, kita harus mengakui bahwa keempat unsur tersebut kekal, tidak akan musnah atau menjadi tidak ada. Ia selalu ada sebagaimana Parmenides mengatakannya, tetapi kita tidak boleh mengingkari adanya perubahan yang dapat dibuktikan dengan indera-indera kita, sebagaimana Heraklitus mengungkapkannya. Oleh karena itu, Empedokles menyimpulkan bahwa terjadinya proses perubahan alam semesta disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur abadi tersebut. Nah, kesimpulan ini merupakan sintesis antara pemikiran Heraklitus dan Parmenides. Perlu juga diketahui bahwa kesimpulan ini ditarik lantaran ia menemukan bahwa di semua benda di alam semesta terdiri dari campuran keempat unsur tersebut. Lantas, bagaimana keempat unsur abadi itu berubah menjadi benda-benda di alam semesta, dan bagaimana pula menjelaskan adanya benda yang hancur atau terpisah? Berikut adalah jawabannya. Nah, yang kedua ini, pemikiran filsafatnya yang kedua adalah cinta dan benci. Empedokles yakin bahwa terdapat kekuatan yang mengatur perubahan dari keempat unsur abadi tersebut. Ia menemukan bahwa kekuatan ini terdiri dari dua hal. Ia menyebutnya cinta atau philotes dan benci atau neikos. Nah, cinta mengikat unsur-unsur menjadi suatu benda, sedangkan benci memisahkan unsur-unsur itu dari bendanya. Dua kekuatan itu menurutnya ibarat cairan halus yang meresapi semua benda. Apabila cairan cinta meresapi unsur-unsur, maka terbentuklah benda. Namun jika benda-benda yang sudah terbentuk diresapi oleh cairan benci, maka benda itu akan bercerai. Dalam menjelaskan kerja dua kekuatan cinta dan benci itu, Empedokles memakai gambaran perubahan zaman. Ia menggolongkan dua kekuatan itu bekerja dalam 4 zaman. 4 zaman tersebut terus berputar. Dengan kata lain, apabila zaman pertama sampai pada zaman yang keempat, maka zaman yang keempat ini sudah berlalu dan akan kembali ke zaman pertama lagi, sampai pula ke zaman keempat lagi, dan begitulah seterusnya. Keempat zaman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu zaman yang pertama, yaitu sebuah zaman yang dikuasai oleh cinta. Alam semesta dibayangkan seperti bola, sebagaimana Parmenides membayangkannya, di mana kekuatan cinta meresapi dan menyatukan seluruh unsurnya sehingga benci terkesampingkan ke ujung. Ini juga biasa disebut sebagai dunia stabil. Zaman kedua. Nah, di zaman kedua ini benci mulai masuk, mengacaukan atau menceraikan unsur-unsur, tetapi tidak semua unsur diceraikan. Jadi zaman ini sebagian dikuasai oleh cinta dan sebagian lagi dikuasai oleh benci. Benda-benda memiliki kemantapan tetapi dapat hancur, seperti makhluk-makhluk hidup bisa mati. Menurut Empedokles, manusia hidup di zaman kedua. Jadi di zaman kedua ini biasa disebut sebagai adanya kestabilan dan kekacauan. Nah, zaman yang ketiga. Pada zaman yang ketiga ini perceraian unsur-unsur menjadi sempurna. Sehingga di zaman ini benci menguasai segala-galanya dan cinta dikesampingkan ke ujung. Keempat unsur kembali pada tempatnya masing-masing. Misalnya, tanah yang semula berubah menjadi pohon, kembali menjadi tanah, air kembali menjadi air, api menjadi api yang ada di permukaan, dan udara menyatu sesama udara. Semua kembali pada entitas masing-masing. Selanjutnya pada zaman yang keempat, di zaman ini saatnya cinta kembali meresapi alam semesta, sehingga timbul situasi yang sejajar dengan zaman kedua, di mana benci meresapinya. Apabila cinta meresapi dengan sempurna, berarti zaman pertama telah dimulai kembali, di mana benci dikesampingkan ke ujung. Demikianlah keempat zaman tersebut saling berganti. Selanjutnya pemikiran filsafatnya yang ketiga, yaitu epistemologi yang sama mengenal yang sama. Persoalan selanjutnya, bagaimanakah manusia dapat mengetahui bahwa tanah itu adalah tanah, air adalah air, api adalah api, dan udara adalah udara? Atau bagaimana manusia dapat mengetahui
tumbuhan-tumbuhan dan lain-lainnya berasal dari keempat unsur abadi tersebut. Persoalan tersebut telah dijawab oleh Empedokles berdasarkan prinsip bahwa yang sama mengenal yang sama. Artinya, kita mengenal tanah karena di dalam diri kita terdapat unsur tanah. Kita mengenal api karena di dalam diri kita terdapat unsur api, dan seterusnya. Demikian juga kita mengenal benda-benda, seperti bunga, kupu-kupu, dan lain-lain. Karena di dalam benda-benda itu terdapat unsur-unsur yang sama dengan yang ada di dalam diri kita. Menurut Empedokles, darah yang ada dalam diri manusia merupakan hal utama bagi manusia, karena darah dianggap campuran sempurna dari keempat unsur tadi. Karena itulah, darah merupakan alat pengenalan yang utama. Selanjutnya, pemikiran filsafatnya yang ketiga yaitu tentang jiwa. Dalam karyanya yang berjudul Penyucian-Penyucian, Empedokles berbicara mengenai jiwa. Dalam persoalan jiwa ini, sepertinya ia sangat terpengaruh dengan ajaran Pitagoras yang meyakini adanya perpindahan jiwa. Menurutnya, agar jiwa seseorang luput dari perpindahan, maka seseorang itu harus menyucikan jiwanya. Dalam karyanya ini, ia menggambarkan dirinya sebagai daimon atau semacam dewa yang jatuh karena berdosa dan dihukum untuk menjalani sejumlah perpindahan jiwa selama 3 kali 10.000 musim. Menurutnya, mula-mula jiwa itu berpindah ke tumbuh-tumbuhan, kemudian ke ikan-ikan, lalu ke burung-burung dan binatang-binatang lain, dan yang terakhir berpindah ke dalam diri seorang manusia. Jika jiwa sudah disucikan, antara lain dengan berpantang dari makan daging hewan, maka ia dapat memperoleh lagi status daimon. Sekian, terima kasih. Terus kunjungi terus channel YouTube Ruang Demokrasi. Terima kasih telah menonton. Semoga semua makhluk berbahagia.